Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang masih tetap menjadi renungan, menjadi inspirasi, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menghidupi firman Tuhan itu dan kita boleh berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 25 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mengerti dan memahami jalannya Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Maaf, otak kita yang terlalu kecil ini tidak akan mampu untuk mengerti dan memahami cara berpikirnya Tuhan, dan kita boleh mengetahui jalannya Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, jalanmu sulit untuk dipahami. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita, bisakah kita mengikuti jalannya Tuhan? Bolehkah kita mencari jalannya Tuhan? Dan bolehkah kita berjalan di jalannya Tuhan? Sebenarnya memang pertanyaan-pertanyaan itu perlu dibedakan. Mungkin kalau mencari Tuhan itu sangat susah buat kita. Mencari Tuhan di mana? Di mana kita bisa buktikan Tuhan? Secara logik. Itu susah. Tetapi melalui firman Tuhan kita akan mengerti di manakah Tuhan, apakah kehendaknya, bagaimanakah kita boleh berjalan di jalannya Tuhan. Mudah sekali. Saudara-saudara, jalannya Tuhan adalah jalan kebenaran. Pikiran Tuhan adalah pikiran yang penuh dengan kasih. Itu dia. Jadi ketika orang percaya hidup sesuai dengan firman Tuhan dan mau melakukan perintah Tuhan, dia rindu untuk melakukan, menghidupi apa yang firman Tuhan perintahkan, katakan, dan perjanjian-perjanjiannya, maka hidup kita pasti sedang berjalan di jalan Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan? Kasih karunia, kasih setia, dan kebenaran akan kita peroleh. Apalagi bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, gampang sih sebenarnya untuk mengerti jalannya Tuhan. Kalau kita mau berpikir secara iman. Kalau kita mau berpikir secara rohani. Sebab Tuhan sedang berjalan di jalan kebenaran dan kasih. Itu ketika kita melakukan hal yang benar, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, hidup dalam kasih, maka kita sedang berjalan di jalannya Tuhan. Dan pasti kita akan diberkati Tuhan. Makanya saudara-saudara, Yosua pasal yang pertama ini, mari kita lihat dulu. Dia menyatakan hal yang terbaik buat kita untuk kita ikuti. Dan bagaimana supaya kita diberkati. Dikatakan di ayat 7 sampai ayat ke-9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
bertindaklah hati-hati. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari hukum Tuhan. Bertindak hati-hati. Hati-hati yang dimaksudkan di sini, jangan sampai melakukan sesuatu yang mengabaikan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak daging kita. Engkau tidak akan pernah bertemu dengan kasih setia Tuhan dan kebenarannya. Tapi orang-orang yang memegang firman-Nya, mengimani dan merindukan terus untuk berbuat seperti apa yang Tuhan katakan, maka dia akan menerima kasih setia dan kebenaran Tuhan. Dikatakan lagi kemudian ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi orang-orang yang mau berjalan dalam jalan Tuhan, dia harus apa? Berani, mau mengatakan perkataannya Tuhan. Perkataan kebenaran. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup ini tidak cukup baik. Ada orang, makanya ada perkataan saudara-saudara, enough is not enough. Cukup, good is not good enough. Itu. Good is not good enough. Baik saja tidak cukup. Tapi apa? Kita harus melakukan sesuatu. Ya. Apa itu? Misalnya begini, saya mau katakan kepada kita, baikkah orang jujur? Baik. Baikkah orang-orang yang mengasihi? Baik. Baikkah kita berdoa? Baik. Baikkah kita menghormati orang tua? Baik. Tapi cukupkah hanya menjadi orang yang baik? Kita harus berani mengatakan kebenaran. Kita harus berani menegur. Itu yang dimintakan Tuhan. Supaya ketika kita mengatakan kebenaran itu, orang lain sadar dengan dosa-dosanya dan dia kembali ke jalan yang benar. Jadi tidak cukup hanya baik. Sekali lagi, good is not good enough. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, jadilah orang yang mau memperkatakan firman Tuhan, kebenaran Taurat Tuhan. Tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi perjalanan orang-orang yang berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan mau memperkatakan perkataan Tuhan, mengingatkan orang lain, hidupnya akan beruntung. Jangan takut. Ini yang menjadi persoalan. Kadang-kadang orang menjadi takut. Ya. Jadi ya saya pikir itu juga masih belum tentu orang yang benar. Orang yang takut berarti tidak benar. Tak ada yang orang benar takut. Sedikit pun tidak perlu takut. Dengan ancaman, dengan orang-orang yang mengatakan ini dan itu, tidak perlu takut. Dikatakan ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, mari hidup di dalam firman Tuhan, di dalam perintah-perintahnya, sesuai dengan kehendaknya. Engkau sedang berjalan di jalannya Tuhan, dan engkau akan menerima kasih setia dan kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan menginspirasi, membangkitkan semangat untuk menyatakan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi yang mengingatkan kami bahwa kami harus hidup dalam peringatan-peringatan Tuhan, kehendak-kehendak-Mu dan dalam firman Tuhan. Kami harus mau melakukan perintah-Mu Tuhan, supaya kami akan mendapatkan kasih setia dan kebenaran dari Tuhan, dan kami boleh berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, mari kita terus hidup dalam kehendak Tuhan. Maka berkat kasih setia Tuhan akan menuju kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.